Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah partai catur yang sangat menarik, yaitu pertemunya Mikhail Tal melawan Anatoly Karpov. Partai ini berlangsung pada tahun 1987 di Brussels, Belgia, pada event Swift Blitz. Tentu saja partai yang sangat menarik karena kedua pecatur memiliki karakter permainan yang jauh berbeda. Jika Tal memiliki gaya agresif dan taktikal, lain halnya Karpov yang gemar bermain defensif dan posisional. Tal disukai karena pengorbanannya yang gila-gilaan, tapi Karpov dikagumi karena langkah dan pertahanannya yang solid. Tal memiliki naluri membunuh yang tinggi, tapi Karpov memiliki insting pintar menjinakkan dan pandai membaca serangan lawan. Taktikal versus posisional. Siapa yang menang? Oke, langsung saja kita lihat. Mikhail Tal memulai permainan dengan pion E4, lalu dibalas Karpov C6. Ini pertahanan Caro-Kann, pertahanan yang disukai oleh Karpov. Tal C4, secara dini Karpov langsung menantang pertukaran di pusat dengan D5. Tal menerimanya dengan pion makan, pion memukul balik, dan kembali pion putih memukul balik. Di posisi ini bisa saja hitam memukul balik dengan menteri, tapi dengan sabar Karpov terlebih dahulu memainkan kuda F6. Karpov tidak terburu-buru memakan karena pion ini sudah pasti di tangan. Setelah Tal kuda C3, kuda makan pion, Tal membiarkan dan lebih memilih memainkan kuda F3. Karpov kuda makan kuda, dan Tal memukul balik dengan pion yang mengarah ke pusat. G6, D4, gajah melakukan fianchetto ke G7, gajah D3, dan di posisi ini kedua pemain sama-sama melakukan rokade. Kuda C6, gajah E1 menempatkan benteng pada file setengah terbuka. Karpov mengimbanginya juga dengan menempatkan benteng di tengah. Gajah G5 dengan ide memancing hitam memainkan F6 yang akan menutup gajah hitam. Langkah gajah putih ini juga memaku pion sehingga berakibat benteng E8 tetap sesak nafas. Karena kondisi ini, hitam yang tidak dapat memainkan pion E7. Mau tak mau, idenya di sini hitam harus menggerakkan gajah C8. Karpov memutuskan gajah ini melangkah ke E6. Ini sebenarnya langkah canggung, menempatkan gajah pada petak yang tidak biasa, petak yang tidak semestinya, petak yang tidak umum. Dasar Mikhail Tal adalah pecatur yang kaya ide. Dari posisi ini muncul ide dari Tal memainkan pengorbanan benteng makan gajah. Tidak ada pilihan lain selain harus memakan dengan pion. Setelah pengorbanan benteng oleh Tal tadi, ada beberapa kelemahan pada hitam. Hitam memiliki double pion yang menyulitkan hitam sendiri. Benteng hitam E8 juga berada di posisi yang tidak menguntungkan, terkurung. Diagonal ini juga akan menjadi kelemahan bagi hitam. Dan benar saja, Tal akhirnya memainkan langkah yang memanfaatkan kelemahan hitam. Gajah C4 menyerang pion dan menguasai diagonal ini. Karpov menteri D6 mengawal pion, tapi kembali Tal menambah tekanan dengan menteri. Karpov mengawal dengan kuda, dan sekali lagi Tal menambah tekanan dengan benteng satunya, menekan 3 kali, sedangkan hitam hanya mengawal 2 kali. Benteng C8, apa dasar dari langkah benteng hitam ini? Oke, mari kita analisa. Apabila terjadi pertukaran besar-besaran di petak E6, hitam akan unggul kualitas. Baik, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya Tal melanjutkan kuda D2, kuda membackup gajah. Raja hitam menyingkir dari diagonal berbahaya dengan berpindah ke pojok. Dan sekarang datang kuda ke E4, menendang menteri mundur ke C7. Menteri balik mengancam gajah. Gajah bergerak mundur ke B3, dan untungnya pion C3 ini terkawal oleh kuda. Karpov E5 membuang salah satu double pionnya untuk diganti dengan pion lawan. Tal mengabaikan, ia lebih memilih memainkan H4 dengan ancaman ke H5, merusak struktur pion hitam, membawa menterinya ke dalam serangan selanjutnya. Karpov pion makan pion, tapi sekali lagi Tal mengabaikan pergerakan hitam di pusat. Ia konsisten pada serangannya dengan dorongan pion H5. Karena ini adalah partai catur blitz, terbatasi oleh waktu yang cepat, Tal melewatkan kesempatan memainkan langkah brilian
kuda F6. Tentu saja pion tidak berani makan karena menteri makan benteng. Jika gajah makan gajah, pion makan, menteri makan benteng, raja G7, benteng E7, putih akan menang lebih cepat. Oke, kita kembali ke permainan. Tal melewatkan langkah brilian kuda F6, dan di partai aslinya Tal memainkan menteri makan pion H5. Menteri menyerang benteng, benteng bergeser ke F8, gajah C2 dengan ancaman dahsyat menciptakan posisi mat pada peta H7. Karpov, menteri E5, melakukan sentralisasi menteri, menempatkan menteri di tengah untuk manuver ke sayap raja membantu pertahanan. Di posisi ini timbul ide Tal memainkan langkah brilian kuda G3. Langkah brilian yang membuka diagonal sekaligus mengancam mat. Langkah yang juga membuka benteng untuk menyerang menteri, meskipun benteng ini tanpa pengawalan. Dan akhirnya Karpov memilih menteri makan benteng. Raja H2, sekarang hitam dalam ancaman mat. Langkah terbaik hitam di posisi ini adalah gajah H6 untuk menghindari mat dan membuat permainan jadi lama. Karena setelah gajah makan gajah, permainan masih berlangsung lama. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya Karpov memainkan H6 dan Tal tetap gajah makan pion H6. Sekarang apabila gajah makan gajah, menteri makan skak, raja G8 dan menteri H7 skak mat, maka tidak ada pilihan lain selain raja ke G8. Tal kemudian menghilangkan dan menelanjangi perisai raja hitam dengan gajah pukul gajah. Dan sekali lagi hitam tidak bisa memakan balik karena jika raja makan maka menteri skak, raja H8 dan menteri kembali skak mat. Di posisi ini Karpov mencoba keberuntungan, memilih benteng makan pion F2. Raja H7 skak, satu-satunya langkah raja ke F7. Menteri G6 skak, kembali raja ke G8 dan langkah penutup permainan gajah H6. Discover skak. Di sini Karpov menyerah karena setelah raja ke pojok, menteri ke H7 skak mat. Sobat catur semua mengagumi Mikhail Tal karena pengorbanannya gila-gilaan, menghipnotis lawan masuk ke dalam rimba jaring-jaring perangkapnya. Gerakan seperti benteng mengambil E6 dan kuda G3 sangat indah dan tak terduga. Mikhail Tal adalah seniman sejati gaya catur menyerang. Sedangkan kehebasan Karpov adalah ia mengembangkan permainannya dengan sangat metodis dan terstruktur, bermain posisional dan tanpa ampun mengeksploitasi kelemahan. Mengalahkan Karpov di pembukaan favoritnya adalah sungguh luar biasa. Tapi untungnya keindahan permainan mereka berdua terlestarikan dalam bentuk notasi huruf dan angka. Kebanyakan karya seni hilang setelah artefaknya hancur, tetapi permainan ini abadi, sungguh luar biasa. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.